Haleluya. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku, membersihkan luka. Saudara, ini firman-Nya. Kita baca dulu demikian. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku kepada Tuhan, ya saudara. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yeremia bersaksi, Tuhan itu penyembuh. Tuhan mengobati luka-luka kita yang ringan, yang parah, yang kecil, dan yang lebar. Tuhan menyembuhkan luka-lukamu. Kitab Kolose berkata seperti ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Lihat saudara, Tuhan tidak menyimpan dendam kepadamu. Kenapa kita sakit? Karena menyimpan dendam. Itulah luka yang sulit untuk disembuhkan. Jadi apa artinya membersihkan luka? Saudara-saudara, apa artinya membersihkan luka? Oke? Jadi membersihkan luka itu seperti luka sebelum diobati harus dibersihkan. Ini dasarnya yang pertama dulu. Luka sebelum diobati, lukanya itu harus dibersihkan dulu. Ya. Apa artinya membersihkan luka? Membuat perubahan pola pikir dan kepercayaan kepada Tuhan. Yeremia berkata, aku sembuh, Tuhan mengobati aku, Tuhan mengobati luka-lukaku. Kolose berkata, Tuhan tidak mendendam aku, Tuhan mengampuni kesalahan aku. Begitu juga aku tidak menyimpan dendam, tapi mengampuni. Saudara, saya mau ceritakan ini, pengalaman saya. Ya, berapa puluh tahun yang lalu, saya pernah merawat anak-anak saya usus buntu, ya. Kalau usus buntu itu mungkin ada 3 orang. Tapi yang satu ini pengalaman saya, orang sakit diabetes. Jadi hari itu saudara, saya tidak tahu, tidak pernah nangani ini, orang yang kena diabetes. Itu gara-gara luka sedikit. Oke, lalu saya belikan obat Cina. Puyung hai apa itu? Oh, puyung hai. Puyung hai mak capcay, ya kan? Apa obat Cina itu? Nah, ya yang bulat itu, ya bulat, bubuk obatnya, saudara. Nah, jadi waktu itu saya nggak tahu orang ini sakit, ya nggak mau ke dokter. Oke, mari saya taburi luka-luka itu, saudara. Nah, hari lepas hari, saudara, luka itu kelihatannya dari luar itu bagus, kering. Tapi ternyata, saudara, ada peradangan. Ternyata setelah saya lap gini, itu terjadi pembusukan alias beranak. Dan tambah parah. Saya bawa ke dokter, Pak, kenapa ini? Kenapa bisa tambah parah begini sakitnya, Pak? Ini tekniknya salah, gitu. Kalau Bapak mau menaburi, mengobati luka seperti ini harus dicuci dulu, dibersihkan kotoran-kotoran, karena kotoran itulah yang akan memperparah, itulah yang menimbulkan bakteri dan lain sebagainya. Itu akan bukan tambah sembuh, tapi tambah meradang, saudara. Jadi bagaimana? Ini bersihkan dulu, Pak, rendam dengan air, apalah namanya itu, saya lupa, ada cairan kuning direndam di situ. Air binahong. Tapi intinya, saudara, sejenis alkohol. Saudara tahu, itu luka itu harus dibersihkan dulu sampai bersih, ya, nana-nana itu, ya, sampai benar-benar bersih. Nah, kalau sudah bersih, keringkan, benar-benar bersih,
baru ditaburi obat, maka obat itu akan efektif bekerja. Saudara tahu, poin yang kedua, ini yang saya bilang. Kalau saudara mau mendapatkan full keutuhan berkat dari Tuhan, ini yang harus dirubah dulu. Amin. Pikiranmu itu harus dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Kotoran yang memenuhi pikiran kita, yang membuat kita salah mengerti sama Tuhan, negatif sama Tuhan, belum apa-apa sudah, itu enggak benar, enggak beres. Itu yang harus dibereskan, dibersihkan dulu. Amin. Itu saudaraku, walaupun pengkhotbahnya langsung dari surga, pasti mentul. Kenapa orang Israel sendiri sulit mengalami mujizat? Kenapa? Karena tidak percaya Yesus itu Tuhan. Itu masalahnya. Ketidakpercayaan itulah yang menghalangi kita, bukan menghalangi Tuhan. Kalau Tuhan mau ditendang udah beres langsung, saudara. Tapi bukan itu. Kita harus membuka diri dan juga membersihkan hal-hal yang menghalangi kita percaya. Semua orang, saudaraku, diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak menggenapi semua orang binasa. Yang Tuhan kehendaki adalah selamat. Tapi manusia yang menolak dengan pikirannya sendiri. Amin. Karena itu, saudaraku, bersihkan dulu masa lalu. Kadang-kadang pengalaman yang lalu, yang tampaknya oke, itu hari ini nggak bisa lagi. Amin. Itu nggak bisa lagi. Biarkan Tuhan memberikan hikmatnya yang baru di dalam mengatasi persoalan di zaman sekarang dalam hidup kita. Amin. Bereskan itu. Itulah caranya, saudara. Sehingga kita menerima full keutuhan, kepenuhan daripada Kristus itu sendiri dalam kasih karunia. Ya, apa maksudnya berjalan dalam kasih karunia? Kita belajar dari pengalamannya Paulus.